Penguburan kembali Sitaresmi, cerpen Riyanto Triwikromo, Kompas. Selama 50 tahun aku dipaksa menjadi orang bisu. Selama 50 tahun, warga kampung mungkin sudah menganggap aku sebagai batu berlumut. Namun karena kau bersama puluhan anak muda tiba-tiba berniat membongkar gundukan menyerupai kuburan dan ingin memakamkan kembali siapapun yang dibunuh dan dikubur di gundukan batu menyerupai makam di Bukit Mangkang, aku harus menceritakan kisah pembantaian konyol kepada 24 perempuan tangguh itu kepadamu. Aku tidak akan mengisahkan cerita lama kepada para penganggit kisah sepertimu. Aku tak akan bercerita tentang Lembu Lunyu dan 23 pasukan berani mati yang begitu ganas menyiksa para serdadu yang tersesat di hutan. Aku tak akan berkisah tentang perempuan-perempuan yang bisa berubah jadi lembu-lembu terbang meskipun hujan terus-menerus menghajar rimbun pohon jati. Tetapi orang-orang sudah terlanjur percaya pada cerita lama. Orang-orang terlanjur percaya di Bukit Mangkang terkubur Lembu Lunyu bersama perempuan-perempuan tangguh yang setiap Kamis malam bisa dimintai nomor togel. Orang juga percaya Lembu Lunyu yang bisa menghilang dan menyusup ke tubuh lembu paling tambun saat dikejar-kejar musuh tak ditembak oleh serdadu, tetapi minum racun bersama 23 perempuan lain setelah sebelumnya mereka membunuh lebih dari 100 serdadu dengan menanduk lambung atau menginjak-injak kepala hingga pecah, katamu. Kau percaya pada kisah konyol yang diembuskan oleh para serdadu culas yang sedang mabuk itu? Apakah salah percaya pada hal-hal yang menakjubkan? Bukankah kisah-kisah para nabi di kitab-kitab suci itu juga menakjubkan? Masalahnya kita tak hidup pada zaman nabi. Masalahnya kita tak hidup di kitab-kitab suci, di alam yang serba ajaib. Karena itu, sebaiknya percayailah kisahku. Kisah tentang pembantaian dalang bernama Sitaresmi dan 23 perempuan lain yang kelak kau ketahui sebagai sindan dan penabuh gamelan itu. Tak semua orang akan percaya pada kisahmu, kecuali jika aku menjadi saksi pembantaian itu, bukan? Kurasa akulah satu-satunya saksi yang masih hidup. Waktu peristiwa itu terjadi, aku berusia 17 tahun dan pandanganku, meski terhalang hujan yang turun terus-menerus, masih sangat waras. Aku masih remaja, penasaran dan ingin tahu segala yang terjadi. Meskipun menyaksikan dengan gemetar, aku masih bisa membedakan siapa yang ditembak, siapa yang menembak. Aku masih bisa memergoki beberapa jeep dan truk yang mengusung perempuan-perempuan malang yang hendak dibantai di tengah hutan. Masih bisa menghitung berapa tentara yang petentengan sebelum mereka menghajar kepala-kepala ringkih dengan gagang bayonet. Kepala-kepala mereka, sebagaimana kepala kita, sungguh sangat ringkih. Tak ada yang tidak pecah saat dihajar popor tentara. Tak ada yang utuh dan tak berceceran, kecuali kepala Sitaresmi saat dihantam beberapa peluru serdadu. Sitaresmi tidak dibunuh saat itu? Dalang perempuan asal Kendal yang mahir mengoprolkan wayang dengan sabetan-sabetan sangat cepat itu sepertinya dilindungi oleh semacam karet tak tembus peluru. Semua peluru mental dari tubuh. Apakah karet pelindungnya berlapis-lapis? Ya, karet pelindungnya berlapis-lapis. Kuharap kau tidak meledek kisah yang terdengar konyol ini. Aku tahu siapapun akan sulit mempercayai kisah dalang perempuan tak tembus peluru. Aku tak peduli kau percaya atau tidak. Aku sekadar ingin mengatakan, hanya karena Sitaresmi dan 23 perempuan penabuh gamelan dan sinden selalu memainkan lakon Dewa Sampun Pejah, mereka dikejar-kejar serdadu. Mereka dianggap antek gerwani. Mereka dianggap telah menghina Gusti Allah. Kau tahu apa isi lakon Dewa Sampun Pejah? Ini hanyalah kisah biasa tentang Drupadi yang sedang dilucuti pakaiannya di Istana Kuru oleh Dursasana. Kisah tak istimewa tentang penelanjangan Drupadi oleh Dursasana yang digagalkan Kresna. Saat itu Kresna menutupi tubuh Drupadi dengan bentangan jari tak putus-putus sehingga tak seorang pun bisa menatap tubuh tangguh istri Yudhistira itu.
Ya, memang bukan cerita yang luar biasa, katamu. Jadi apa yang membuat Sitaresmi dikejar-kejar para serdadu? Tak ada yang luar biasa, andai kata Drupadi dalam lakon itu tidak bilang, "Dewa telah mati." Ya, Dewa telah mati, karena dia, sebagaimana Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa, tak berkutik saat Dursasana dan Duryudana melecehkan aku. Di mana dewa saat manusia-manusia utama di dunia tak sanggup menolongku? Lalu apa hubungan lakon itu dengan pembantaian di Bukit Mangkang? Tentu saja tidak ada. Akan tetapi pada Desember 1965, setiap alasan bisa digunakan untuk membunuh siapapun yang dianggap musuh. Kau bisa membunuh orang-orang yang kau benci hanya dengan menuduh mereka sebagai tukang santet. Kau bisa membunuh perempuan paling cantik dengan hanya menuduh dia sebagai penyebar agama sesat. Kau hendak memaksaku percaya bahwa Sitaresmi tidak bersalah. Tentu saja dia tidak bersalah. Kau juga ingin memaksaku percaya pada kisah kekebalan Sitaresmi. Aku tak membutuhkan persetujuan orang lain untuk mengisahkan apapun yang terjadi pada Sitaresmi. Kau boleh tertawa keras-keras saat mendengarkan kisah bunyi klontang-klontang yang berdentang teramat keras ketika para serdadu menghantam kepala Sitaresmi dengan popor senapan. Kau juga boleh tertawa saat ku katakan Sitaresmi tak lebih dan tak kurang adalah penjelmaan Dewi Sri, istri Batara Indra yang tak akan bisa dibunuh oleh manusia sesakti apapun. Baiklah, aku akan berusaha percaya, katamu memancing. Tetapi apa yang sesungguhnya terjadi saat itu sehingga 24 perempuan harus dibantai dan dikuburkan secara paksa? Segalanya bisa begitu gampang terjadi gara-gara tak satu pun peluru serdadu yang bisa menembus tubuh Sitaresmi. Ini membuat Komandan Regu Tembak berang. Tak hanya marah-marah, dia kemudian meminta para penembak mengikat tubuh Sitaresmi di pohon jati. Kalau tak mati ditembak, tusuk saja lambungnya dengan bayonet, teriak Komandan Regu Tembak memberi perintah. Para penembak pun menusukkan bayonet ke tubuh Sitaresmi, tetapi hanya terdengar semacam benturan besi dengan besi. Tusuk matanya! Para penembak menusukkan bayonet ke mata, tetapi hanya terlihat semacam perisai cahaya yang menghalangi siapapun menatap Sitaresmi menyanyikan tembang Mas Kumambang. Tembang itu dinyanyikan lirih, tetapi entah mengapa bisa kudengarkan dengan sangat jelas. Tetap tak bisa membunuh Sitaresmi, Komandan Regu Tembak rupa-rupanya tidak kehilangan akal. Dengan sigap, dia berteriak, "Jika salah satu dari kita tak bisa membunuh Sitaresmi, bukan tidak mungkin para sinden yang mungkin tahu rahasia sang majikan, justru bisa dengan mudah menghabisi dalang sialan ini. Beri mereka belati, suruh mereka menguliti tubuh Sitaresmi." Para penembak memanggil 3 sinden dan segera memberi mereka belati. 3 sinden tegang. Mungkin mereka gampang melukai perempuan kencana yang sangat mereka kasihi. "Lakukan sekarang!" teriak Komandan Regu Tembak. 3 sinden kian tegang. Mereka bergeming. Mereka ketakutan. Mereka gemetar. "Lakukan sekarang!" teriak Komandan Regu Tembak sekali lagi. Di luar dugaan, 3 sinden itu justru berbalik ke arah penembak dan berupaya menusukkan belati ke dada para penembak. Tindakan konyol itu berakibat fatal. Para penembak lebih cepat melesatkan peluru ke tubuh para sinden. Daging-daging tubuh para sinden pun memburai. Darah mengucur di antara hujan yang terus mengguyur. "Masih ada yang akan melawan perintahku?" kata Komandan Regu Tembak. Tak ada yang berani menjawab. Tak ingin ada korban lagi, Sitaresmi memberi isyarat kepada para penembak agar mendekat. Aku tak bisa mendengarkan segala yang mereka perbincangkan. Aku hanya tahu tiba-tiba para penembak mengeluarkan seluruh peluru dari senapan dan mereka beramai-ramai mengencingi timah pembunuh itu. "Apakah akhirnya Sitaresmi terbunuh oleh peluru yang sudah bersepuh urin para penembak itu?" tanyamu. "Apakah perlu kuceritakan?" "Tak perlu. Siapapun akan mudah menebak apapun yang terjadi.
Siapapun akan menganggap kamu gila. Siapapun akan menganggap ceritamu berlebihan. Aku tak peduli. Aku hanya ingin orang tak percaya lagi kepada cerita tentang Lembu Lunyu dan lebih memilih mengisahkan kepada siapapun kisah Sita Resmi. Dan itu tak mungkin terwujud. Kau akan berhadapan dengan orang yang tidak percaya pada kisahmu. Sebagian kisahmu memang bisa dianggap benar. Sebagian yang lain sedikit keliru. Sebagian lain, aku yakin, hanya terjadi di kepalamu. Kau tidak bisa melawan mitos dengan mitos. Kau jangan terlalu percaya diri menganggap kau sebagai satu-satunya saksi. Bisa saja akan ada saksi lain yang akan menceritakan penembakan Sita Resmi dan 23 perempuan itu dalam versi lain. Aku tak peduli akan ada saksi lain atau tidak. Kalaupun ada saksi lain, mereka yang dipaksa menggali makam dan mengubur mayat-mayat berserakan, toh sudah mati di berondong senapan. Jadi mengertilah, aku hanya ingin mengatakan kepadamu, tak ada gunanya lagi kisah ini ditutup-tutupi. Karena itulah, aku setuju ketika kau bersama komunitas rekonsiliasi Kanan Merah dan Kiri Putih akan membongkar makam dan menguburkan tulang-tulang mereka kembali dengan doa yang sebenar-benar doa. Dulu kami tak pernah bisa mendoakan mereka. Aku tahu membongkar makam berarti membongkar hal-hal lain. Membongkar kuburan ini sama saja membuat kuburan untuk orang-orang yang masih hidup. Bisa saja mereka yang terlibat dalam pembunuhan itu akan ganti dikejar-kejar serdadu, segera diadili dan bukan tidak mungkin juga ditembak mati. Tidak. Aku tak ingin para penembak itu dibantai layaknya anjing buruan. Setelah semua kisah yang kuceritakan kepadamu, aku tak akan mau menjadi saksi bagi siapapun. Aku akan membisu lagi. Aku hanya ingin menjadi saksi hidup bagi pembongkaran, penguburan kembali tulang belulang, pengiriman doa bagi para arwah, dan senyum manis terakhir Sita Resmi. Senyum manis? Ya, sebab aku yakin setelah 50 tahun dikubur di bawah rerimbun pohon jati, ketika semua tulang belulang 23 perempuan lain membusuk dan merapuh, senyum dan tubuh Sita Resmi tak akan berubah. Tubuhnya tak membusuk. Tak ada lubang bekas peluru di tubuhnya yang berbau harum itu. Tak ada kulit yang disayat. Tak ada ulat yang menggerogoti. Tak ada. Karena itu segera salin seluruh kisahku. Aku akan membisu lagi. Aku tak akan bicara lagi. Aku takut. Seperti dulu, mereka memaksaku minum racun lagi. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Nabeja pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.